Hello, Shalom. Shalom. Uh, so this is just a quick a prayer meeting, which is not our normal kakayar. Ini hanya sebuah ibadah doa yang singkat, bukan KKR seperti biasa. Yeah, we've been wanting to have this prayer meeting for a long time. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan KKR ini, ibadah doa ini dari jangka waktu yang lama. At least once a month, apart from having our miracle service, we want to spend some time praying together. Di luar dari ibadah KKR yang rutin kita lakukan, kita ingin menyiapkan satu waktu khusus untuk berdoa bersama. Thank you for Surya for making time for this prayer meeting. Thank you, Christy, Kristi juga, and all others who have joined us. dan semua yang sudah join dengan kami. So in this meeting, it's not me talking or Surya. It's everybody, taking turns to pray for the prayer points. Jadi pada ibadah ini bukan hanya saya yang nanti akan berbicara atau satu orang saja, tapi setiap orang bergantian untuk berdoa. So before we start the prayer, Sebelum kita mulai berdoa, we read only one scripture, kita akan baca satu ayat the Gospel of Luke, dari Injil Lukas, 18th chapter, pasal yang ke-18, verse 1. ayat yang pertama. I read it for you in English, and then Surya can also read it in Bahasa. Saya akan baca dalam versi Inggris, nanti selanjutnya akan dibacakan dalam versi bahasa Indonesia. So Jesus, shares this parable. He spoke a parable to them that men always ought to pray and not to give up, not to lose heart. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk mereka selalu berdoa dan tidak putus asa, dalam terjemahan lain katakan demikian. So he talks to us about we should not give up praying to our Father who's in heaven. Yesus mengajar kepada mereka untuk tidak menyerah dalam berdoa kepada Bapa di surga. So the reason why we come together to pray is Alasan mengapa kita datang bersama untuk berdoa, so that we can be united, sehingga kita bisa disatukan. and we pray for one another, dan kita juga bisa mendoakan satu dengan yang lain, and encourage one another. Menguatkan satu dengan yang lain. Okay, so I just want to read one more scripture. Saya mau baca satu ayat lagi. Turn with me to Matthew. Mari kita lihat Matius. Matthew 14th chapter. Pasal yang ke-14. Okay. If you look at the last verse, kita lihat ayat yang terakhir. No, it's not 14th chapter, Matthew. No. John 14:14. Yohanes 14 ayat 14. Jesus says, if you ask anything in my name, I will do it. Kalau engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Yesus. So he also says, whatever we ask, verse 13, whatever you ask in my name, I will do it, that my Father will be glorified.
Di ayat yang ke-13 juga Yesus berkata, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. So we are commanded, prayer is not an option, it's a command of our Lord Jesus Christ. Jadi doa bukanlah suatu pilihan, tapi itu adalah suatu perintah dari Tuhan Yesus. And we also see Apostle Paul requesting the church to pray. Kita juga bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyuruh gereja untuk berdoa. When the early church, they prayed together, Peter came out of the prison. Dan waktu gereja mula-mula berdoa bersama-sama, Petrus dilepaskan dari penjara. And also we see the early church in Acts 2nd chapter, they gathered together and they continued steadfastly in prayer. Di Kisah Rasul 2 juga dikatakan mereka berkumpul bersama, kemudian mereka dengan tekun berdoa. So we're going to spend some time praying. Jadi kalau kita tidak berdoa, menyiapkan waktu untuk berdoa, and whoever wants to lift the voice and pray, you're welcome. kalau Anda mau berdoa, Anda mau mengeluarkan suara Anda untuk berdoa, Anda dipersilahkan. So and also we're going to pray for other prayer points. Kita juga akan mendoakan beberapa poin, beberapa pokok We're doa. also going to pray for the war situation. Kita juga berdoa untuk perang yang terjadi saat ini. I know you're all reading the newspaper that even in Indonesia we have a lot of setbacks after the war because the war is going on. Dan juga tahu Anda mungkin Indonesia juga sudah membaca, kita mengalami berbagai kemunduran karena terjadinya perang ini. In India also we have a lot of issues with we do not have the gas cylinder. There has been a shortage of fuel. Di India juga ada masalah, kita kekurangan bahan bakar. So we need to pray. We need to seek God, and when we pray, God will surely work on our behalf. Karena itu kita pasti harus berdoa, dan kalau kita berdoa Tuhan akan bekerja untuk membela kita. So we have around 14 to 15 people here. So I would ask, any of you to go ahead, not only pray, but if you want to share something from the scripture, you are free to share. Kita di sini ada sekitar 14-15 orang. Anda dipersilakan kalau Anda mau berdoa atau Anda mau membagikan sesuatu dari ayat firman Tuhan. So we intentionally did not want to make a flyer or advertisement, because this is only for the few key people in our ministry. Itu kami tidak membuat flyer, kami tidak membuat iklan atas pertemuan ini. Kami hanya mengadakan ibadah ini khusus untuk beberapa orang yang mau menjadi orang-orang kunci dalam pelayanan ini. Yeah, I think others are still joining. Many of them are joining. Thank you for joining us. Yang baru saja join, selamat datang. Terima kasih sudah join dengan kami. So let's start praying. Father, we thank you, Lord, for this beautiful day. Bapak, kami bersyukur atas hari yang indah ini. We thank you for bringing us together in this critical situation. Terima kasih kau mengumpulkan kami dalam kondisi yang kritis ini. As the war is happening all over the world, karena perang sedang terjadi di berbagai penjuru dunia, we pray that, Lord, our prayers will make a lot of difference. Berdoa supaya doa kami ini akan membawa perubahan. We pray that as we come together, that you will work on our behalf. Berdoa saat kami berkumpul bersama, Engkau akan membela kami. Thank you, Lord, for your presence in this place. Terima kasih atas hadirat-Mu di tempat ini. And I pray that the spirit of prayer will be poured out upon us. Aku berdoa supaya roh doa itu dicurahkan di tengah-tengah kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We also pray for the war situation that's happening in Iraq, Iran.
Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keadaan perang yang sedang terjadi di Iran. I pray, Lord, that people who are affected because of the war, you will protect them. Aku berdoa orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut, orang-orang yang ada di sana, Engkau yang melindungi mereka. You have said, ask of me, I will give you nations as your inheritance. Firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan kepada kami bangsa-bangsa sebagai warisan kami. We pray for the peace of God to come upon the war-torn zone. Kami saat ini berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas tempat-tempat di mana terjadi peperangan tersebut. In John 14:27 we read, Dalam Yohanes 4:27 kami membaca, my peace I give unto you, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, not as the world gives. bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. You promise that you will give us peace. Engkau sudah berjanji untuk memberikan kami damai sejahtera. Even as we gather together to pray, Waktu kami berkumpul bersama-sama untuk berdoa, release the spirit of prayer upon us. lepaskan roh doa atas kami. Answer our prayers. Jawablah doa kami. Help the church to be united. Tolong gerejamu untuk bersatu. Remove all the fear. Singkirkan segala ketakutan. Remove every uncertainty. Dan juga ketidakpastian. Help us not to be panicky or restless during this situation. Tolong kami supaya kami tidak panik dan juga gelisah atas situasi yang sedang terjadi ini. Help us to seek your face. Tolong kami untuk mencari wajah-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you. Can I request someone else to continue to lead us in prayer? You can pray in Bahasa, please. Orang lain untuk selanjutnya siapa saja boleh berdoa dalam bahasa Indonesia, silakan. Yeah, anybody? Siapa saja silakan. Go ahead. Anybody can just unmute your mic and start praying. Siapa saja silakan unmute mic Anda dan mulai berdoa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Brother Daniel, are you praying? You can pray loudly. Silakan Pak Daniel berdoa dengan suara yang lebih keras. Temanya, doanya? Bebas Pak, untuk peperangan, untuk Indonesia, untuk Destiny Impact, untuk apa aja Pak, silakan. Oke. Kena hayatas sikara labata hatur kita Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami menjelang malam ini Tuhan, bersama dengan rekan-rekan kami di dalam Zoom meeting ini. Tuhan, kami percaya darah-Mu atas kami. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang melayakkan kami untuk kami bersyafaat bersama-sama. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau telah memilih kami untuk kami menaikkan doa-doa kami. Kami membawa setiap bangsa dan negara kami, Tuhan, negeri Indonesia ini. Tuhan, terima kasih untuk sejauh ini Engkau memelihara dan kami percaya Engkau terus ada di pihak bangsa kami. Karena ada anak-anak-Mu Tuhan yang mencintai Engkau, yang mengasihi Engkau, yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berkata Tuhan, 38 provinsi yang ada di Indonesia.
Tuhan selalu mengasihi. Tuhan selalu membawa setiap 38 provinsi ini Tuhan. Engkau melawat, Engkau mengasihi. Kami rindu Tuhan, penduduk Indonesia menjadi orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Engkau, sehingga yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, di Pulau Jawa, bahkan sampai di Timur, 38 provinsi kami hadapkan kepadamu. Biarlah kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau membangkitkan orang-orang yang menjadi pendoa-pendoa. Engkau membangkitkan anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka terbeban menjadi pemuji penyembah dimanapun mereka berada. Kami berkata Tuhan, biarlah melalui gereja-Mu, melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, maka bangsa ini diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berkata, biarlah kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa ini. Sehingga apapun rekayasa dari si jahat, rencana si jahat, hal-hal apapun yang bukan dari Engkau, maka dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata, Indonesia dibebaskan, dijauhkan dari cuaca ekstrim yang membawa dampak negatif, yang membawa kepada hal yang tidak baik. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tudung kemuliaan Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan shalom. Indonesia di mana ada di dalam rencana-Mu, maka tidak ada mara bahaya, tidak ada hal apapun yang membawa kepada bangsa kami terpuruk. Tuhan, kami percaya, biarlah planning yang dari Engkau, kehendak dan rencana-Mu terjadi di bangsa ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Bangsa kami menjadi bangsa yang menjadikan Indonesia menjadi bagian untuk memberkati, memberi makan banyak bangsa. Karena itu Tuhan, apa yang ada, kekayaan di bangsa ini, kami berkata, tidak jatuh di tangan orang berdosa. Kekayaan bangsa ini tidak dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi bila roh yang takut akan Engkau, orang-orang yang memiliki keahlian, kecakapan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk mengelola kekayaan yang ada di bangsa ini. Sehingga kekayaan yang di bangsa ini digunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia menjadi bagian untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsaku Indonesia Tuhan. Maka biarlah bangsa kami menjadi bagian. Sebagaimana Engkau memberkati Israel, maka Indonesia juga dikhususkan untuk menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa darah Yesus Kristus menjadi tanda atas bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia diluputkan dari tulah, diluputkan dari virus-virus, dari kematian, dari hal-hal yang jahat. Karena itu kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, bahkan semua para aparatur pemerintahan negara, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajaran, orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengelola di dalam pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai daerah. Kami percaya bila roh takut akan Tuhan ada mereka, dijauhkan mereka daripada korupsi, dari keserakahan, dari semua yang tidak baik. Sehingga keuangan di bangsa ini Tuhan boleh membawa kepada Indonesia maju, Indonesia menuju kepada puncak kejayaan, puncak keemasan. Apapun situasi dunia ini, Indonesia diluputkan karena Engkau telah menetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk mengelola segala hal kekayaan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bawa di hadapan Tuhan, maka kami percaya Engkau menjawab dari tempat kudus-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsaku Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amen, amen, amen. Thank you, Pak Daniel. Thank you for praying. Continue to be in prayer. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Let's all continue to be in prayer. Some of them have just joined. This is not a regular miracle service. Bagi Anda juga yang baru datang, ini bukan ibadah seperti biasa. This is just a coming together for prayer. Hari ini kita hanya datang berkumpul bersama-sama untuk berdoa. We believe in raising up prayer warriors. Kami percaya untuk membangkitkan para pendoa-pendoa syafaat. We believe in praying for others. Kami percaya kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. As you would have seen in most of the Zoom meetings, Seperti Anda sudah lihat di kebanyakan ibadah Zoom meeting, not most of them, all of the Zoom meetings, it's only we pray for others, kebanyakan bahkan hampir semua dalam ibadah Zoom meeting biasanya But- pembicara yang berdoa. but very few of us, open our mouth and we pray corporately. Tapi marilah saat ini kita membuka mulut kita berdoa secara korporat. So this meeting, we want to exclusively get everyone to pray for the situation that is happening around the world. Jadi ibadah doa ini kita mau mengkhususkan berdoa untuk situasi masalah yang sedang terjadi di seluruh dunia. Jesus said in Matthew 26 verse 40, Dalam Matius 26 ayat 40 Yesus berkata, pray that you will not enter into tribulation. berdoalah supaya engkau tidak masuk dalam pencobaan. Pray that you will not get into temptation. Berdoalah supaya tidak dicobai. So God wants us to pray for one another. Jadi Tuhan meminta kita untuk berdoa satu dengan yang lain. So I Satu dengan request each one of you who wants to pray, just raise your hand. I will give you the prayer point so you can pray. Silakan bagi Anda yang tergerak untuk berdoa, silakan angkat tangan Anda. Saya akan berikan poin-poin untuk Anda doakan. If it is okay if you don't want to pray loudly, but you can still be in prayer in your room, in your house. You can still be praying, supporting us in prayer. Walaupun Anda tidak mau berdoa dengan suara keras, Anda bisa tetap berdoa di ruangan Anda, mensupport orang yang sedang berdoa. So if you are, if you are confident to pray loudly, you can pray in Bahasa, so we can all, join together in praying with you. Kalau Anda merasa percaya diri untuk berdoa dalam bahasa Indonesia, silakan Anda berdoa supaya kami semua dapat ikut berdoa dengan Anda. One of the things that we want to pray right now, Salah satu yang saya ingin kita doakan saat ini, we pray for the war situation in Iran to stop. kita berdoa supaya peperangan di Irak untuk berhenti. Only God can interfere in a situation like this. Karena hanya Tuhan yang bisa campur tangan dalam masalah seperti ini. We see thousands and thousands of people are being killed. Kita bisa melihat bahwa ada ribuan orang yang sudah terbunuh. We also know thousands of pastors are locked up in the jail. Ada juga banyak gembala yang dipenjarakan. Many pastors are being, persecuted. Ada banyak juga gembala-gembala dianiaya. So we cannot just, keep quiet and watch these things happening. Kita jangan cuma sekedar diam saja dan melihat hal ini terjadi. God has placed us, the church is called to pray. Tuhan sudah menempatkan kita, Tuhan sudah memanggil gerejanya untuk berdoa. You can say, no, I am not comfortable to pray. I do not know how to pray. No, we need to pray. Mungkin Anda berkata, saya nggak merasa nyaman untuk berdoa, saya nggak tahu bagaimana cara berdoa. Jangan Every seperti itu. Kita perlu berdoa. believer is called to pray. Karena setiap orang percaya dipanggil untuk berdoa. And that's the mark of every Christian that they pray.
Salah satu tanda orang Kristen adalah mereka berdoa. Prayer is not just only for pastors. Doa itu bukan hanya untuk gembala saja, Prayer is for every believer. tapi untuk setiap orang percaya. So we need to pray very specifically for the Christians in Iran who are suffering right now. Jadi kita harus berdoa terutama untuk orang-orang Kristen yang ada di Iran yang sedang menderita saat ini. We need to pray for the church in Iran to rise up and not to, they've been attacked, they've been persecuted, they are suffering so much, but the church in Iran will be comforted by the Holy Spirit. Kita mau berdoa supaya gereja-gereja di Iran tidak lagi dianiaya, tapi mereka bisa bangkit dan mereka mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. So who's going to pray? I see Deborah. Deborah, can you pray? Bu Deborah, silakan berdoa, Bu. Pray for the church in Iran. Nomor satu, Oke, berdoa siap. untuk gereja di Iran. Pray for the pastors in Iran. Nomor dua, berdoa untuk pastor-pastor gembala-gembala yang ada di Iran. Pray for the protection of the believers in Iran. Berdoa juga untuk orang-orang percaya yang ada di Iran. And pray in this situation many souls will be saved, added to the kingdom of God. Doa juga supaya dalam situasi seperti ini banyak jiwa diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Allah. Yeah, these are the 4 points I want you to pray, Deborah. 4 poin ini yang saya minta Ibu Deborah doakan. So we all can join together, pray in tongues for a few minutes. Kita juga bisa berdoa bersama-sama, berdoa dalam bahasa roh selama beberapa You can menit. unmute your mic and you can pray in tongues for some time. Anda boleh juga unmute mic Anda, kemudian Anda ikut berdoa dalam bahasa roh. And then Deborah will lead us in prayer. Kemudian Ibu Deborah yang akan pimpin kita dalam doa. Go ahead. Silakan. Thank you, Lord. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bapa di surga, Engkau pemegang perjanjian, Engkau menciptakan seluruh bumi ini. Kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Kami bawa situasi di Iran, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat gereja-gereja di Iran, Tuhan. Biar Engkau yang berikan, Tuhan, roh doa yang kuat, berikan iman yang teguh, Tuhan, buat orang-orang percaya di sana, Tuhan. Engkau yang pegang tangan setiap mereka, buat mereka bisa melihat ada mujizat-Mu, Tuhan, atas hidup mereka, bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Saat ini kami minta Roh Kudus, Engkau yang melayang-layang atas seluruh Iran. Kami minta 7 roh Allah itu melayang-layang atas seluruh Iran, membawa kebenaran, membawa pertobatan. Kami berdoa, Tuhan, berikan iman yang teguh, kepada setiap, Tuhan, orang-orang Kristen yang di Iran, Tuhan. Bahkan kami berdoa buat para pendeta-pendeta, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang pegang tangan hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang mengurapi semua doa-doa mereka, berikan otoritas kuasa yang daripada-Mu. Biar apapun yang mereka doakan itu jadi, berikan iman mereka yang teguh juga, Tuhan. Dalam nama berikan ketabahan, Tuhan, buat orang-orang percaya di sana, berikan ketabahan, Tuhan. Kami minta, Tuhan, gereja-gereja semakin unity, bahkan kami minta lawatan atas seluruh Iran. Tuhan, biar ini jadi tanda revival atas Iran. Tuhan, waktu terjadi perang, Tuhan, biar ini membawa pertobatan. Kami minta, Tuhan, semua roh kekerasan, apapun itu, Tuhan, yang mengikat, Tuhan, orang-orang di Iran yang membuat mereka jadi tegar tengkuk, dipatahkan kuasanya. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat menembus setiap orang-orang yang ada di Iran, Tuhan. Minta, Tuhan, manifestasi kuasa kehadiran-Mu, Tuhan, menembus, Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu tercurah, Tuhan, atas seluruh Iran. Kami minta, Tuhan, curahkan cinta-Mu, curahkan kasih-Mu atas semua penduduk di Iran, biar mereka bisa melihat kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup, bahwa tidak ada jalan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan, dalam situasi perang ini, Engkau, Tuhan, yang bekerja dengan cara mengajak, Engkau memulihkan hati orang-orang yang keras jadi lemah lembut, Tuhan. Dalam nama Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang bekerja dengan sangat dahsyat mengambil alih. Tuhan, take over semua spirit, semua atmosfer yang bukan daripada-Mu atas seluruh Iran. Tuhan, bawa semua orang-orang Kristen di Iran, mereka semakin punya roh doa yang semakin kuat, Tuhan. Biar lewat situasi ini mereka
tidak gentar, tapi mereka semakin rohnya menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, biar mereka bisa melihat nanti sampai mereka bisa melihat ada lawatan atas yang kami berkatakan di dalam nama Tuhan kami deklarasikan ada lawatan atas seluruh Iran. Kami percaya terbuka pintu gerbang lawatan atas seluruh Iran, terbuka apa yang Tuhan tetapkan, tidak ada yang bisa membatalkan. Jadi teman terakhir kemenangan kami mau lihat tuh lawatan terjadi, kami mau lihat mujizatmu terjadi Tuhan. Kok yang ubah, yang kacau Tuhan menjadi teratur lagi dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan roh kuasa kegelapan apapun Tuhan yang menyebabkan kekacauan Tuhan, menyebabkan Tuhan penganiayaan atas orang-orang Kristen Iran, dipatahkan kuasanya. Darah Yesus menguluskan seluruh Iran, darah Yesus mentahirkan semua penduduk-penduduk di Iran, bahkan gereja-gereja orang-orang percaya Tuhan berikan iman yang teguh, Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan percaya ada mujizat, ada lawatan terjadi atas Iran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, apa yang saja kami doakan Tuhan, Engkau akan mengabulkannya. Bahwa ada kuasa perkataan di mulut kami, apa yang kami doakan malam ini jadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amen. Thank you so much, Deborah, for praying. Thank you Lord. for amazing prayer. God bless you. Yeah. So I request Pa C. Pireno to pray for the, particularly pray that even in India, a lot of churches are being attacked, a lot of pastors are attacked, and we don't have the freedom to share the gospel, and in many of the states. Sorry, Pasuria. Can you just translate? Saya minta Pak Siviran untuk berdoa. Saya mau minta Anda mendoakan bangsa India. Di India saat ini gereja-gereja sedang mengalami penganiayaan. Kami tidak dapat bebas memberitakan tentang Injil. And many states have issued a anti-conversion bill. That means they can go and arrest any pastor without any reason and put them in jail. Dan mereka juga membuat sebuah peraturan di mana orang-orang gembala-gembala tidak boleh memberitakan Injil pada orang lain. Bahkan kalau misalnya ketahuan memberitakan Injil, seketika orang tersebut dapat dimasukkan ke dalam penjara. Just last week in Mumbai, many churches were asked to close down. Bahkan di Mumbai beberapa minggu lalu banyak gereja yang ditutup. And even here, many of the churches don't have own buildings. I mean the what do you call it? The charismatic churches, or what do you call it? There are churches like Anglican, like you have the GKI and many formal churches. They have their own buildings. Banyak gereja-gereja di India juga yang belum mempunyai gedung gereja. Gereja-gereja seperti gereja Anglikan atau mungkin di Indonesia itu GKI, gereja Catholics also have their own building. Demikian juga dengan gereja Katolik, mereka memiliki gedung sendiri. So they cannot attack the Catholics because they have schools, they have hospitals. Mereka tidak bisa menyerang orang Katolik karena mereka punya sekolah, punya rumah sakit. But many churches, they rent the halls and conduct prayer meetings, conduct Sunday services. They ask them to close them down. Sedangkan gereja-gereja yang tidak punya gedung, yang biasanya menyewa ruangan, menyewa hall untuk mengadakan ibadah, mereka disuruh untuk menutup gereja tersebut. So India is like 1.5 billion people population. India ini ada sekitar 1,5 billion, million. Yeah, 1.5 billion, right? 1,5 miliar orang. So out of 7 billion population in the world, so 1 out of 5 person is living in India. Karena sebagai seperlima dari isi dunia ini, 1 dari 5 orang itu tinggalnya di India. So, Pasi Pireno, please pray that the government will be favorable for Christians and God will protect the pastors and the churches. Di Pireno, silakan doakan bangsa India supaya penanganan pemerintahan bangsa India itu turun atas gerejanya sehingga orang-orang Kristen dapat beribadah dengan bebas di sana. While you're praying for India, also include Sri Lanka, Nepal,
Bangladesh, the neighboring Hindu countries. Anda juga nanti kalau berdoa, sertakan juga bangsa Sri Lanka, Nepal, negara-negara yang ada di sekitar bangsa India yang merupakan negara-negara Hindu. Yeah, go ahead, Pasiro. Silakan Pasi. Mari kita berdoa. Korabasha Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Holela hoisi, holela disi. Lelelala hoisi dato la hoisis. Tuhan, lawatan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang hadir di India. Tuhan akan lawat dengan kasih kuasa Tuhan. Hadiran Tuhan Yesus yang terlebih dahulu hadir di hamba-hambamu. Di India telah Tuhan lawat. Tuhan akan kuatkan hati hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. India adalah bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan hadir sendiri. Tuhan mengetahui bahwa India itu banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tetapi lewat hamba-hambamu, Tuhan pilih hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Hingga imannya tetap percaya kepadamu. Imannya, keyakinannya tetap menjadi saksi Tuhan. Karena lewat hamba-hambamu, Tuhan bangkitkan gereja-gereja yang ada di India untuk menjadi saksi dan untuk menjadi ya Tuhan, meskipun mereka mendapat tekanan yang luar biasa karena sebagai umat yang minoritas, tetapi imannya Tuhan kuatkan, keyakinannya Tuhan kuatkan, kesaksiannya Tuhan kuatkan hingga menjadi contoh dan saksi Tuhan yang hidup luar biasa. Meskipun tekanannya hadir, banyak yang disiksa, banyak yang ditangkap, tetapi imannya tetap kepadamu Tuhan, keyakinannya tetap kepadamu, imannya tidak dilihat di dos, tetapi hatinya mengasihi Tuhan. Bangkitkan Tuhan, punya iman yang luar biasa seperti Paulus, hatinya tetap kuat dan teguh, menjadi saksi Tuhan di seluruh India. Tuhan berkati hingga menjadi saksi yang luar biasa. Pengorbanannya tidak sia-sia Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, memantapkan gereja-gereja di sana untuk senantiasa bangkit bersama, berdoa, tetap setia dan takut akan Engkau. Dan waktu yang akan menjawab Tuhan. Karena hamba-hambanya setia, maka kasih kuasa Tuhan hadir melingkupi India. Ekonominya akan pulih, kekuatannya akan pulih, dan kesehatannya akan pulih kepada orang-orang yang takut akan Engkau, kepada orang-orang yang setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati, lindungi, sertai. Meskipun di tempat-tempat terpencil, mereka tetap takut dan setia kepadamu. Mendoakan agar lawatan Tuhan semakin hadir, lawatan Tuhan semakin sempurna, hingga banyak orang-orang yang mengenal Engkau, kepada hamba-hambamu yang taat dan akan Engkau menjadi saksi Tuhan. Kepada gereja-gereja yang belum mempunyai tempat ibadah, kami yakin dan percaya Tuhan saatnya akan menjadikan pada saatnya Tuhan akan bercahaya di sana. Meskipun kecil, cahayanya akan terang memancar ya Tuhan. Dan kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai duduk di pemerintahan, mereka akan menjadi saksi Tuhan. Meskipun kecil, cahaya itu akan bercahaya, memberi dampak yang luar biasa pada pemerintah. Pemerintah akan mendengar, karena cahaya-cahaya terang Tuhan Yesus pakai, dan cahaya itu akan menjadi saksi pemerintah India akan menjadi akan melihat cahaya terang itu untuk bersama-sama menyinari kota-kota India. Hingga tercukupilah Shalom di dalam tempat mereka beribadah. Karena yang sebetulnya hati mereka lah tempat ibadah Tuhan Yesus hadir, memancarkan terang di setiap hati yang takut akan Engkau. Tuhan lawat ya Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi saksi Tuhan, bahkan martir mati demi taat dan setia kepadamu. Tuhan berkati senantiasa dengan kasih yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan berkati juga negara-negara tetangga di sekitar India, Nepal, Sri Lanka, Jesus. Dari cahaya terang India akan memancar ke tetangga sekitarnya, memancarkan terang cahaya-cahaya itu ya Tuhan. Dalam kasih, kuasa, dan anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau memberkati ekonominya, memberkati kesehatannya,
memberkati cahaya terang itu memancar sekitarnya. Semua akan menimbulkan cahaya Roh Kudus. Api-api bercahaya memancar karena semua orang-orang yang takut akan Engkau hadir, memberkati, menyatakan imannya, dan menjadi saksi yang luar biasa. Ya Tuhan, lawatan Tuhan akan semakin sempurna kepada orang-orang India yang benar-benar takut, setia di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan akan nyata. Kuasa Tuhan akan nyata memberkati dan menyertai perjuangan orang-orang India di dalam Yesus Kristus, memberkatinya senantiasa. Haleluya. Amin. Amen, amen. Thank you, Pasi. Thank you for praying. Thank you, Lord. Thank you. So we'll continue the prayer. We will also pray that, in the season that the situation looks, very dangerous. Terima kasih Pasi yang sudah berdoa. Kita akan terus berdoa. Walaupun Anda melihat mungkin keadaan saat ini kelihatannya sangat berbahaya sekali. But this is our opportunity to pray. Tapi inilah kesempatan kita untuk berdoa. We can take things light. Kita We jangan cannot take things simple. Yeah. menganggap remeh keadaan saat ini. We as a church should increase our prayer. Kita justru sebagai gereja harus meningkatkan doa kita. Let me read one more scripture for you. Saya mau bacakan satu ayat lagi buat Anda. Because many people ask, is this the end of the world? Banyak orang bertanya, apakah ini adalah akhir zaman, akhir dunia? If you turn with me to the Gospel of Matthew 24. Kalau Anda melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-24, the disciples of Jesus, verse 3. When Jesus sat on the Mount of Olives, the disciples came to him and asked him, what will be the sign of your coming and of the end of the age? Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, muridnya datang kepadanya dan bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? So what is the end of what is the sign of the end of the age? Verse 3, Apakah right? tanda kesudahan dunia, ayat yang ketiga. So Jesus said, verse 4, Ayat 4, Yesus berkata, be watchful, be careful, nobody deceives you. waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. So many will come in my name and say, I am the Christ, and will deceive many. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. And then verse 6, Kemudian ayat yang ke-6, you will hear of the wars and the rumors of war. kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. So but don't be troubled. Karena itu jangan kamu gelisah. All these things must take place. Semua ini harus terjadi. But that's not the end. Itu belum kesudahannya. The nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. And there will be earthquakes. Ada gempa bumi. And then he directly says there will be persecution. Dan di sana juga dikatakan akan ada penganiayaan. See, when there is war, it is a sign of the work of the enemy. Kalau ada perang itu adalah tanda dari pekerjaan musuh kita. The devil is not worried about, who gets the money, who gets the oil. The devil is worried about the church growing. Iblis nggak peduli uangnya akan masuk ke siapa, minyak akan dikuasai oleh siapa, tapi dia begitu peduli pertumbuhan gereja. So who causes the war? The devil brings the war. Jadi siapa yang menyebabkan peperangan? Si iblis yang menyebabkan Many peperangan. people think God brings war. God doesn't bring war. Banyak orang berpikir Tuhan yang membuat perang ini terjadi. Tuhan tidak pernah memberikan peperangan. The enemy causes war. Tapi musuh kita lah yang menyebabkan And peperangan. who is his prime target? What is the main target for the enemy?
Dan siapakah yang menjadi target utama dari musuh? It's the church. Gereja Tuhan. He doesn't want the church to grow. Dia tidak mau gereja Tuhan untuk bertumbuh. Look at verse 9. Kita lihat ayat yang ke-9. I believe one of the reasons why the war in Iran is because millions of people are turning to Christ. Saya percaya kenapa ada terjadi peperangan di Iran, supaya orang-orang di Iran berbalik pada Kristus. So the government is trying to suppress the Christians there. Pemerintah berusaha menekan orang-orang Kristen yang ada di sana. So verse 9 says they will deliver you in tribulation and kill you. Di ayat yang 9 dikatakan kamu akan dibunuh dan You will be hated. akan disiksa. Engkau juga akan dibenci. You will be hated by all nations for my name's sake. Dibenci oleh semua bangsa karena namaku. See, he mentions it, all nations. Di sini dia mengatakan semua bangsa. Look at verse 10. Kita lihat ayat yang ke-10. Many will get offended. Banyak orang yang akan murtad, yang akan tersinggung. They betray one another, hate one another. Mereka akan membenci satu dengan yang lain. Many false prophets will rise. Banyak nabi palsu yang akan bangkit. We see many false prophets being exposed right now. Kita banyak melihat nabi palsu diekspos saat ini. And verse 12, there will be so much of lawlessness. Ada banyak sekali kejahatan. Verse 12, Ayat yang ke-12. many of the love of many will grow cold. That means people will not love the Lord anymore. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang tidak lagi mengasihi Tuhan. There will be so much hatred, they will not love one another. Ada banyak kebencian sehingga mereka tidak mengasihi satu dengan yang lain. But then verse 13 is very important. Kemudian ayat 13 sangat penting. You need to have endurance. Anda harus bertahan. You should be, faithful unto the end. Anda harus menjadi orang yang setia sampai akhir. We use the word perseverance. We need to persevere, means do not give up. Kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji, jangan menyerah. We cannot stop praying. We cannot quit. Kita tidak boleh berhenti berdoa. And then verse 14. Kemudian ayat yang ke-14. And then the gospel of the kingdom will be preached in all the world. Kemudian Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia As a witness to all nations. sebagai kesaksian bagi banyak bangsa. Then the end will come. Barulah sesudah itu tiba kesudahannya. So this is the season where the gospel is being preached to every remote island and village and town. Ini adalah musim di mana Injil akan diberitakan kepada bangsa, kepada desa-desa, kepada negeri-negeri. Look at verse 6 and verse 14. Verse 6 says, there will be war, but that's not the end. Di ayat 6 dikatakan akan ada peperangan, tetapi itu belum kesudahannya. Verse 6, there will be war, but that's not the end. Akan ada peperangan, tapi itu belum kesudahannya. Yeah. So when is the end? Jadi kapan kesudahannya? Only when the gospel is being preached. Kapan Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru dunia? That's verse 14. Di ayat yang ke-14. Then it goes on and on. God talks about the end times. Di sini Tuhan membicarakan tentang akhir zaman. So the main thing is we should not get deceived. Paling penting adalah kita jangan sampai disesatkan. There are a lot of deception going on in the body of Christ. Ada banyak penyesatan di dalam tubuh Kristus. There are a lot of false teachings. Ada banyak pengajaran yang palsu, pengajaran yang sesat. There are many people who want to focus, their whole ministry just to make money. Ada banyak pelayanan-pelayanan mereka berfokus ingin mengumpulkan uang. So ministry has become a commercial thing. Sehingga pelayanan ini menjadi sesuatu yang bersifat komersial. They just want to use the name of God to cheat people. Mereka memakai nama Tuhan untuk menipu orang.
Many people have lost faith in God, Banyak orang kehilangan iman kepada Tuhan. and the people are being deceived. Dan orang-orang disesatkan. But we need to put our eyes on Jesus. Tapi kita harus mengarahkan mata kita pada Yesus. We must put our heart devotion to God. Kita harus mengarahkan hati kita harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. See, one of the things that I notice is everybody wants to draw attention of people to themselves. Yang saya perhatikan, banyak orang ingin menarik perhatian pada diri mereka sendiri. We don't use the social media to draw attention of people growing the number, towards themselves. Jangan sampai kita memakai media yang ada saat ini untuk menarik orang-orang, mengarahkan mereka kepada diri kita sendiri. We use the Zoom to get people closer to God. Kita memakai Zoom untuk membawa orang-orang mendekat pada Tuhan. Zoom meeting is not to get miracles, to get healings, and to get money. Ibadah Zoom ini bukan untuk mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan uang. We use the Zoom meetings to get people closer to God. Kita pakai Zoom meeting ini untuk mendekatkan orang kepada Allah. Our eyes should always be upon Jesus. Mata kita harus selalu tertuju pada Yesus. Our faith should grow. Iman kita harus bertumbuh. We should listen to teachings that will build your faith. Kita harus mendengarkan pada pengajaran yang membangun iman kita. We should listen to teachings that bring you closer to God. Kita harus mendengarkan pengajaran yang membawa Anda semakin dekat kepada Tuhan. We should listen to teachings that build your character. Kita harus mendengarkan pengajaran yang membangun karakter Anda. We should listen to teachings that focus on Christ, not themselves. Kita harus mendengarkan pengajaran yang berfokus pada Kristus, bukan diri mereka sendiri. We should listen to teachings that would, build His kingdom, not our own kingdom. Kita harus mendengarkan pengajaran yang membangun kerajaannya, bukan kerajaan kita. So that's what Jesus is warning us about. Itu yang diperingatkan oleh Yesus. Now, I don't want to go deep into it. Saya nggak mau terlalu mendalam dalam hal tersebut. Paul gives a big list of types of people that will appear in the last days. Paulus sudah menunjukkan kepada kita karakter-karakter atau sifat-sifat orang yang muncul di akhir zaman ini. You can read about them in Timothy, book of Timothy. Anda bisa lihat dalam kitab Timotius. So we need to check our heart. Jadi kita harus memeriksa hati kita. Are we looking for preachers who would make you important? Apakah kita mencari seorang pengkhotbah yang membuat Anda menjadi orang penting? Are you looking for preachers who will promise you'll get more money? Apakah Anda mencari pengkhotbah yang berjanji memberikan Anda lebih banyak lagi uang? Don't be deceived. Jangan Anda tertipu. God is a provider. He will provide. Allah yang menyediakan dan Dia akan menyediakannya. Prophecies cannot give you provision. Buat bisa memberikan kepada Anda penyediaan. Yeah. Prophecy cannot give us the provisions. Nubuatan itu nggak bisa memberikan kepada Anda provisi atau penyediaan. Only God can be our good provider. Hanya Tuhan yang bisa menjadi penyedia yang baik bagi kita. So check your heart. Jadi periksa hatimu. Don't look for preachers who will always boost your ego. Jangan cari pengkhotbah yang selalu membakar ego Anda. There is a difference between building your faith and building your false ego. Ada perbedaan antara membangun iman Anda dan membangun ego Anda. So the enemy is working at his peak. Jadi musuh kita ini sedang bekerja dengan sangat keras di puncaknya. He knows his time is short. Dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. He wants to deceive as many people. Dia berusaha menyesatkan sebanyak mungkin orang. So the battle is against the church. Jadi peperangan itu akan terjadi melawan gereja. The church that is in persecuted nations. Gereja-gereja yang ada di dalam bangsa yang teraniaya. I don't see devil attacking the churches in America because they are already compromised.
Saya tidak melihat si iblis menyerang gereja di Amerika karena mereka sudah menjadi gereja yang berkompromi. Yeah, I don't see the devil attacking churches that have big money, big building and big, costumes. Dan saya juga tidak melihat ada gereja-gereja dengan bangunan yang besar, gereja-gereja besar yang diserang. They have, everything that they need, so they don't care for people. Mereka sudah memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan sehingga mereka tidak peduli lagi kepada orang lain. And they're only using all the money for entertainment. Dan mereka memakai uang hanya untuk entertainment. Building bigger buildings, Membangun gedung yang lebih besar lagi, building bigger platforms, membangun sebuah mimbar yang lebih besar lagi, bigger stadium, stadium yang lebih besar lagi. but there's no bigger prayer. Tapi masalahnya mereka tidak membangun doa yang lebih besar. So we need prayer in the center of the church. Kita perlu doa sebagai pusat dari gereja. We need more prayer warriors. Kita perlu lebih banyak lagi pendoa syafaat. We need to have 24 hours prayer center. Kita perlu orang-orang yang berdoa, pusat-pusat doa yang bergerak 24 You know, we have where is this? We have Sister Jessica with us, right? She's there. Yeah, Jessica is there. Bu Jessica. When I was there in Pontianak, Terus saya di Pontianak, I told her, build the prayer center. saya bilang pada dia bangun sebuah pusat doa. I said, there is the prayer is gone down. You need to build the prayer center. Karena pusat doa di sana sudah runtuh, Anda yang harus bangun pusat doa tersebut. And then it happened. Itu terjadi. She put her heart and soul to build the prayer center. Dia memberikan seluruh kemampuannya untuk membangun pusat doa atau menara And doa. almost every day there is prayer in that prayer center. Dan hampir setiap hari selalu ada doa di pusat doa tersebut. Maybe when she was there for so long, maybe when she joins us next time, I'll ask her to share the testimony. Suatu saat saya akan minta dia membagikan kesaksian. It's a beautiful testimony. Sebuah kesaksian yang sangat indah. So with all the money you have, build a prayer center. Don't build a church. Build a prayer center. Kalau Anda punya uang, bangun menara doa atau pusat doa, jangan membangun gereja. Get people to pray. Kumpulkan orang-orang untuk berdoa. Don't attract people towards miracles. Jangan menarik orang terhadap untuk datang mendapatkan. Don't use miracles to attract people. Jangan pakai mujizat untuk menarik orang. Use what do you call? Use every method to bring people closer to Jesus. Use your money to attract them to Jesus. Pakai uang Anda untuk menarik mereka kepada Yesus. Okay, so we're going to another 15 minutes. We're going to pray. Selama 15 menit ke depan kita akan berdoa. Who wants to pray? Can I see your hand? Bisa angkat tangan yang mau berdoa, silakan. I will give you the prayer point. You can pray. Saya akan kasih poin-poin doanya, Anda bisa mendoakan dari sana. Anybody wants to pray? Anybody is ready to Yang pray? mau berdoa, Can I see your hand? Who wants to pray? siapa yang mau berdoa, silakan angkat tangan. Romi was there. Romi, are you still there? Romi, No, I apakah think he masih di left. sini? No, he left. Yeah. Brother Romi. Yes, are you ready to pray? Brother Romi also is there. Ibendang is there. Hello, big prayer people are here and everybody is quiet. Yeah, what's going on? Magdalena is there. Silakan. Come on. Romi, Bendal, Magdalena, Can you pray, Endang? Or mau berdoa. yes, Ibu Endang, pray. Ibu Endang, pray. Yes, Pastor. Pray. Yeah, pray that people's eyes will be opened. They will know the truth, and the truth will set them free. And pray for many false prophets and false teachers, false churches will be exposed. Devil's plans will be exposed, and God's people will be blessed. Okay.
Okay, go ahead. Please Doakan supaya pray. mata orang-orang terbuka, supaya mereka mengenal kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan mereka. Doakan juga supaya nabi-nabi palsu, gereja palsu, Yeah. semuanya diekspos dan orang-orang akan diselamatkan. After she finishes prayer, Setelah Ibu Endang selesai berdoa, I request Pak Romi to pray saya minta Pak Romi untuk berdoa for the particularly mainly for what do you say this? How do I put it across? The young people, the young generation, the next line leaders. Pastor Romi, the next line leaders should rise. Pak Romi nanti berdoa untuk generasi yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang ini supaya mereka dibangkitkan. Okay, Ibu Endang. Ibu Endang Yes, silakan. oke, Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat bersama. Kira pakasih kira lapa kaya sikiri kapakasih kiri kapakasih kira lapa ya sikiri. Kira Ikara rabak pakasih sakara kiri bakara kapakasih basukuri kira ende. lapa ya sikira papa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Kira malam rabak ini kata Bapa. rabak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Joshua Paul Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau minta di dalam nama Yesus, kami mau sepakat Tuhan, seperti firman-Mu kami mau minta Tuhan, untuk beberapa doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami mau minta di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Biarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dia menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, setiap ajaran-ajaran yang bukan dari Engkau, nabi-nabi palsu Tuhan, antikris Tuhan, yang menyesatkan iman kami kepadamu, kami mau perkatakan, kami minta hikmat pengetahuan yang dari Engkau Tuhan, supaya kami bisa membedakan ajaran yang benar dan yang bukan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami, biarkan kami diberikan pewahyuan yang benar saat kami mendengar firman-Mu, saat firman disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Kami terus akan fokus melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan dan Gembala kami, sebagai pemimpin kami, sebagai Allah yang kami sembah. Tuhan, kami mau Tuhan, kalau saat ini banyak pengajaran yang tidak dari Engkau, Tuhan, tolong Tuhan, ampuni mereka, ampuni hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menyebarkan kebenaran yang tidak benar, yang bukan dari Engkau, yang dipakai untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, singkapkan Tuhan, orang-orang yang memanfaatkan gereja-Mu, memanfaatkan firman-Mu, untuk mencari mamon, untuk mencari keuntungan pribadi. Singkapkan Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan mulai mengerti, mulai membedakan mana yang baik dan yang tidak baik Tuhan. Mana yang dari Engkau, mana yang bukan dari Engkau. Roh Kudus kami minta tolong. Roh Kudus Engkau tolong Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, biarkan kami terus belajar dan mendengar tuntunan dan arahan-Mu. Roh Kudus kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Ampuni Tuhan, kalau saat ini mimbar dipakai dengan tidak baik, mimbar dengan sembrono. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biarkan setiap mimbar menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman yang dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau tolong Tuhan hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Biarkan mereka takut dan gentar akan Engkau. Mereka disadarkan, mereka kembali Tuhan dalam pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, kalau Engkau pakai setiap kami untuk melayani Engkau, ajari kami Tuhan, melayani dengan benar dan takut dengan Engkau, dan menyampaikan apa yang dari Tuhan, bukan dari apa yang kami mau, yang membuat orang senang, tapi kami mau belajar Tuhan, untuk taat dan setia, taat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami tambah hari, tambah ngerti apa yang Kau mau, tambah ngerti apa kami kerjakan untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan tolong untuk setiap pelayanan, baik untuk anak-anak Tuhan, untuk umum dewasa, muda, dewasa Tuhan. Tolong Bapa, setiap firman yang disampaikan tepat akan menjamah dan menyentuh hati mereka sesuai dengan usia, sesuai dengan kelompoknya Tuhan. Sehingga kami bertumbuh iman kami kepadamu, semakin hari semakin melekat, semakin hari semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sepakat malam ini Bapa, ajari kami
berdoa sesuai dengan firman-Mu, berdoa sesuai dengan firman-Mu, berdoa sesuai dengan firman-Mu, berdoa sesuai dengan yang Engkau mau. Bukan yang dienak didengar oleh telinga, tapi mau Tuhan, seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, untuk malam ini kami boleh belajar menaikkan doa syafaat. Tuhan sempurnakan, Tuhan ajari kami terus Tuhan, kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Terima Maaf, Pastor, kasih. saya off cam karena saya di jalan. Okay. No problem. Apa Bu? Apa? No Yes, problem. Pastor. Thank you. No worries. Yeah, Pak Romi, please pray for the second line leaders, youth to arise. Silakan Pak Romi doakan untuk anak-anak youth, pemimpin selanjutnya ini untuk bangkit. Including the children ministries, Masuk juga pelayanan anak-anak, prayer ministries, pelayanan doa, worship ministry. pelayanan penyembahan. They are all supporting to the main course of discipleship. Karena mereka yang mensupport dari pelayanan untuk memuridkan. Go ahead. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Karena berhubungi kami bersatu untuk berdoa. yang kekuatan, pengharapan, dan juga semua hikmat daripada Tuhan itu turun buat mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, biar mereka melihat bahwa hanya kemuliaan Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya Tuhan yang buat setiap sungguh-sungguh berharap kepadamu Tuhan. Berikan Tuhan, kau bukakan hati, pikiran, telinga, mulut, mata, semuanya Tuhan. Buat kau sucikan, kau berikan hati yang benar-benar hati seorang hamba yang selalu belajar untuk selalu menerima akan pengajaran-pengajaran yang murni dari Tuhan, murni dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah generasi muda itu kau persiapkan mereka, kau tanganmu, kau yang bekerja, kau yang beracara buat anak-anakmu, generasi tinggi. Melindungi, kau juga yang memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi muda ke dalam tangan-Mu untuk persiapan Tuhan sudah dari hati yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you so much. Thank you so much. And yeah, if you have any personal prayer request, kindly post it in the chat. Terima kasih Pak Romi, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau meminta didoakan secara pribadi, silakan diketik di kolom chat. Yeah, I will request, you know, for those who have prayer requests. Anybody needs a prayer request, a personal prayer request, we're going to pray. So I would ask, who wants to pray now? Is there anybody else who want to pray? Can I see a Yang hand? mau berdoa, silakan angkat tangan Anda. Can you translate that what in the chat section? I put, if you have personal prayer request, kindly post it in the chat. Bagi Anda yang mau didoakan secara pribadi, ada permintaan doa pribadi, silakan ketik di kolom chat, nanti Pastor Joshua akan mendoakan Anda. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Sure. Christy, you have any prayer request? Bu Deborah, Pastor, Ibu Deborah ada yang mau didoakan secara khusus? Oh, she just moved to a new workplace, Pastor. Okay. Bu Deborah. Yeah. Anybody else? Ada lagi yang lain? Yeah. Welcome, Sister Ripka. Thank you for joining us. God bless you. Pastor Dave Stone, I would request Pastor Dave to pray for everyone here in the group. David Eston, saya minta Anda mendoakan untuk setiap orang yang ada di grup ini. Also, I want Pastor Dave to pray. Tomorrow I'm traveling to USA. Doakan juga Pastor Dave, saya akan traveling ke USA untuk besok. I will be in Atlanta for a conference. Saya akan di Atlanta untuk sebuah konferensi. I will go to Seattle Kemudian saya akan ke Seattle and other places, and I will come back and then go immediately to Russia again. Kemudian setelah kembali dari sana, saya akan pergi lagi ke Rusia. So I've also been invited to come to Turkey for a prophets conference. Saya juga diundang untuk pergi ke Turki untuk konferensi kenabian. I'm not sure whether I'll be able to make it. Saya tidak yakin saya bisa pergi ke sana. So for everybody who's gathered in the room, also pray for Deborah, and somebody else also sent a prayer request. Untuk setiap orang tolong doakan Ibu Deborah. Tadi ada siapa lagi yang minta Victory didoakan? International Bandung. Okay. I don't know. Okay, she's working there. Okay. So yeah, go ahead, Pastor Dave. Can you please lead us in prayer? Pak Dave, pimpin dalam doa. Oke, shalom shalom. Shalom, shalom. Ya, suara saya ini dari Papua jelas. Jelas Pak Dave. Jelas, tadi putus-putus terus ya. Gak dengar doanya. Oke. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat di hari ini, saya kasih poin sedikit untuk kita semua yang ada di tim bahwa Kejadian 1, Allah Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Allah Roh Kudus menunggu setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Yesus, firman. Ketika firman itu berkata-kata, Roh Kudus mengambil perkataannya dan dia membuat itu menjadi. Roh Kudus membuat jadi itu secara materi, ya, yang bisa kita lihat dengan mata dan kepala. Oleh sebab itu, setiap doa yang kita angkat hari ini, kita harus berdoa minta untuk Roh Kudus, untuk dia membawa setiap doa ini dierami, doa ini dibentuk sampai jadi kenyataan. Jadi kita harus sepakat ya di dalam tim doa semua yang ada di sini. Ketika ada yang doa, kita angkat tangan, kita minta Roh Kudus untuk hari ini naungi setiap perkataan-perkataan doa yang kita lepas dari mulut kita. Saat kita berdoa, kita mencipta, ya saudara. Oleh sebab itu mari kita persatukan hati kita semua.
Kita angkat tangan kita, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Ira laboko sakara nama ya santara tapara palawara pasakataya. Yenak kita si pronoto sekete poko toro moko sekapa karapa Kira la ato mahandala setranda bukura moko makatara sokoto basinde. koto koto kotore Kira la mahandara basti kiririya. Kora la bakata sikatara basti. Shora baba bakala mahanda. Kira rarara baso kororo mahanda. Bapak Surgawi, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus dengan perkataan mulut kami yang kami ucapkan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih untuk setiap benih firman yang sudah kami terima malam hari ini melalui pastor hambamu, Pastor Joseph Paul. Biar setiap perkataan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa. Kami satukan roh kami, jiwa kami bersama-sama dengan seluruh tim yang ada. Kami persatu di dalam roh dan kebenaran. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh dunia. Kami tahu bahwa setiap perkataan doa yang kami ucapkan dengan mulut kami, roh Allah mengambil setiap doa-doa itu. Roh Allah membentuk setiap doa kami sampai menjadi kenyataan. Sampai menjadi kenyataan. Roh Allah Engkau yang berada di atas setiap orang. Roh Kudus Engkau yang mengalir atas setiap orang. Apapun pergumulan mereka di malam hari ini dalam tim Zoom ini. Apapun yang mereka inginkan dan mereka doakan dan menjadi pergumulan mereka. Hamba minta di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup. Biarlah hari ini firman Tuhan yang keluar dari setiap mulut doa-doa yang diangkat. Mari Allah Roh Kudus, Engkau rami setiap doa demi doa. Engkau bentuk setiap doa demi doa. Sehingga doa-doa itu menjadi kenyataan. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kami tidak melihat di dunia materi, tapi kami percaya. Roh Allah akan membentuk itu sampai menjadi kenyataan. Meskipun kami tidak bisa melihat di alam roh, tapi Roh Kudus Tuhan kami percaya. Engkau akan membentuk, mengerami setiap doa-doa kami sampai menjadi kenyataan. Hari ini hamba berdoa untuk semua yang ada dalam grup ini Tuhan. Mereka membutuhkan sandang panggil finansial, bahkan kesehatan Tuhan. Engkau jamah satu persatu. Para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Mari Engkau perlengkapi mereka dengan perlengkapan senjata Allah. Apa yang mereka butuhkan dari anak-anak mereka, sekolah mereka, studi mereka, bahkan dari pekerjaan mereka, bisnis mereka. Allah Roh Kudus yang melipat gandakan berkat itu. Bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Apapun yang dibutuhkan, Roh Allah membentuk itu menjadi kenyataan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan iman kami, kepercayaan kami hari ini dalam pikiran kami. Apa yang kami bisa pikirkan dalam imajinasi kami, di dalam pikiran kami, Roh Allah menaungi, Roh Allah bentuk. Mari Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh melihat mujizat-mujizat yang sudah terjadi di Papua. Ini juga akan terjadi di atas seluruh Indonesia. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus Tuhan yang mempunyai semua pelayanan, yang mempunyai semua ladang gereja-gereja, bahkan yang mempunyai semua perjalanan-perjalanan pelayanan. Engkau ya Allah Bapa yang menyatukan semua dengan Roh Kudus-Mu. Persatukan seluruh hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk gereja-gereja di atas Indonesia. Mari Tuhan, biarlah kami tidak lagi memakai nama-nama daripada gereja, denominasi dan nama-nama gereja. Tapi hari ini biarlah sinode kami berasal daripada Roh Kudus Tuhan. Sinode kerajaan surga. Sinode kerajaan surga. Biarlah kami turun mendengar perintah otoritas dari atas. Kami tangkap suara itu dan kami berdoa dan itu menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pencipta langit dan bumi. Hari ini juga kami persatukan hati kami, saudara-saudara semua yang di grup. Mari kita angkat tangan kita untuk Pastor Joseph Paul. Mari saudara, saya minta semua angkat tangannya untuk Pastor Joseph Paul. Mari Bapa hurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang sertai hamba-Mu ini Tuhan. Dengan perjalanan yang akan dia lakukan ke Turki, ke Amerika, Tuhan sertai. Semua rencana-rencana yang akan dia pergi. Mari kami berdoa dari tiket yang dibutuhkan, dananya sampai semua izin yang nanti keluar untuk izin-izin penerbangan dan masuk untuk surat-surat perjalanannya, semua berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan apapun. Lindungi hamba-Mu Tuhan dalam perjalanan. Tidak ada maut, tidak ada kecelakaan.
Dia boleh pergi dan dia boleh mengikuti seminar apapun yang ada di sana. Dia boleh melayani keliling dunia dengan aman tanpa kurang satupun. Mari Bapa, kami minta Allah Roh Kudus sebagai Immanuel yang memegang tangan Pastor Joshua Paul. Immanuel yang memegang tangan Pastor Joshua Paul. Membawa dia berjalan-jalan di jalan Emmaus. Berkata-kata, bercakap-cakap dengan dia. Sehingga dia menyelesaikan semua pelayanannya dengan luar biasa. Kami minta tangan Tuhan yang turun menyertai dia. Di dalam penerbangan pesawat. Apapun yang dia butuhkan. Perjalanan jauh sampai keliling dunia. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kota-kota yang akan dia datangi. Roh Kudus Tuhan sudah bikin mulai dari malam hari ini. Semua jalan-jalan terbuka. Sehingga Pastor Joshua Paul akan pergi dan kembali lagi ke Bangalore, India. Dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati keluarga Pastor Joshua Paul di Bangalore, India. Dengan istri anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati melimpah-limpah. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini. Pakai pikirannya untuk terus mendengar perkataan-Mu Tuhan. Agar dia menjadi pengajar yang luar biasa. Untuk membentuk para tentara-tentara Allah di akhir zaman ini. Terima kasih, pakaikan dia jubah perkenanan-Mu, jubah perlengkapan Allah, sertai dia. Kami bawa perjalanan naik pesawatnya, aman dalam perlindungan Tuhan. Semua izin paspor yang dibutuhkan, tidak ada yang ditahan di bandara, semuanya aman, pulang pergi aman. Pastor Joshua Paul dilindungi. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Destiny Impact dengan seluruh tim yang ada di dalam sini Tuhan. Terima kasih Bapak, penterjemah Tuhan berkati dengan luar biasa. Bahkan seluruh tim yang ada di dalam Destiny Impact, para pendoa-pendoa syafaat. Mari Tuhan jadikan pelayanan ini semakin besar, menyebar ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia. Destiny Impact akan kemana-mana, dan pelayanan ini semakin luar biasa, dan pelayanan ini dipakai Tuhan untuk membentuk para tentara-tentara, membentuk para apostolik, pastor-pastor, gembala-gembala, membentuk penginjil-penginjil dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Sertai hari ini hamba-Mu, Engkau yang urapi naungan-Mu ada di dalam layanan Destiny Impact hari ini. Naungan raman-Mu ada dalam Destiny Impact hari ini. Ada api Tuhan yang menyala-nyala. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Penuh api Tuhan mengalir. Pengurapan Tuhan mengalir. Hari ini turun atas setiap doa-doa kami. Dan doa-doa kami dipenuhi dengan api Tuhan menyala-nyala. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api, fire in the name of Jesus. Api Tuhan turun, api Tuhan turun. Dalam nama Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, yang percaya, katakan haleluya. Amin. Amin. Yes. Hallelujah. Amin. Amin. Thank you so much, Pastor Dave. Terima kasih Pak Dave. Ya, Continue to pray for Sama-sama. all of us. sama-sama. Doakan kami semua. Yeah. Over to Christy. Saya serahkan pada Kristi. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kemungkinan bagaimana jika kita mengadakan pertemuan doa seperti ini secara rutin, mungkin Ya. 1 bulan 2 kali atau 1 kali ya, Ya, nanti ke tuh depannya. bagus. Ya Pastor Dev, terima kasih. Ya. Dan kami juga terus mengajak kita semua untuk terus berdoa bagi pelayanan Pastor Joshua Paul dan Destiny Impact. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk setiap doa-doa yang telah dinaikkan pada hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom, makasih. Shalom. Thank you for joining us. Terima kasih sudah Shalom. join dengan kami. And we look at least once or twice a month. Dan kita mungkin adakan mungkin sekitar 2 kali sebulan. I will be praying for every one of you, Saya akan berdoa untuk Anda semua. and we will meet soon. Dan kita akan segera bertemu kembali. God bless you. God be with you. Tuhan bersama dengan Anda. Tuhan memberkati Anda. Thank you so Terima much. kasih. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.